Oke, boleh juga deh, biar yang tengah-tengah ini kosong. Kalau ada dua sepasang laki-laki dan perempuan di suatu ruangan, maka yang ketiganya adalah, nah itu makanya nggak ada yang lebih karena takut dibilang setan. Gini, luar biasa. Aku pasti bukan cuma saya sih ya, yang lain juga terdiam, terpaku, pasti berbagai macam perasaan yang bergejolak ya, perjuangan yang luar biasa. Gimana ini? Setelah sekarang ini kan, setelah pensiun, ya udah pensiun kan ya? Ya. Berada lagi sejak di luar kemarin. Aktivitas dan kesibukan apa sih? Ya, sebelumnya saya mau bersapa dulu dengan para guru-guru yang luar biasa di sini. Selamat malam semuanya. Saya berterima suatu kehormatan untuk bisa hadir di acara ini dengan membagikan inspirasi yang kita bersama ya. Bang Iwan atau Bapak? Boleh Bang Iwan, boleh Bapak. Kayaknya Bang ya. Nah, kalau Bang itu tempat nyimpen duit jadi kaya. Iya. Jadi memang sekarang kesibukan saya, ya baru sebulan yang lalu atau sekitar hampir 2 bulan yang lalu saya baru melahirkan baru menjadi ibu dan melahirkan seorang putri yang luar biasa cantiknya, lebih cantik dari saya pastinya. Amin, alhamdulillah. Karena campur-campur sama bapaknya soalnya. Ya, jadi memang kesibukan saya ini memang sewaktu saya memutuskan pensiun karena saya memang telah menikah waktu saya memang sudah masih menjadi atlet. Jadi waktu sehabis Olimpiade 2020 yang di 2021 ya Pak ya, jadi 2 tahun lalu memang itu sudah bagian dari target kami, saya dan suami saya dan keluarga saya besar saya bahwa saya memang udah mau pensiun karena di satu sisi saya sebagai atlet profesional tapi saya juga sudah menikah dan juga pasti dimana kalau kita mau menikah pasti ingin berkeluarga dan mempunyai seorang omongan dan saya posisinya adalah seorang wanita. Jadi saya harus berhenti dulu. Memang saya harus berhenti sehingga apa yang punya hubungan atau punya anak dan sebagainya itu untuk kepentingan lebih keluarga dulu itu memang saya harus kasih dulu gitu. Memang harus berhenti dulu sebagai seorang wanita walaupun bergejolak pengen main terus gitu. Karena tadi ada yang bilang Agak tuh masih muda, saya masih umur 35 tahun, katanya masih umur 30 tahun, kok udah pensiun ya. Padahal kalau guru ataupun dunia profesional lainnya itu umur di usia 50 sampai 60 ya baru pensiun. Tapi beda dengan Anda. Jadi ya sekarang itu kesibukan saya. Jadi ibu rumah tangga. Iya. Iya. Kalau kita melihat pukulan-pukulannya di lapangan, lari-larinya di lapangan, kita nggak nyangka betapa selembut ini hatinya. Kalau itu di lapangan aja. Ya, di lapangan. Dari di rumah tetap seorang wanita yang lembut dan tegas. Ya, oke. Oke deh. Kan kalau kita lihat tadi ada foto masih kecil ya. Berarti ya semua kayaknya udah tahu juga sih mengikuti berita-berita atau jualan YouTube yang sudah tadi itu bahwa saya panggil dia ya seperti biasa. Ya. Sebetulnya siapa sih orang yang paling dominan memberi semangat kepada dia hingga dia bisa menjadi sosok yang keren seperti ini? Iya, tentunya pasti itu orang tua saya, khususnya mama saya karena dari dia single parent. Jadi dia yang saya sebelumnya ini background saya lahir di Jakarta tapi saya orang Manado. Jadi Orang Manado? Orang Manado. Di sini ada orang-orang Manado. Jadi waktu umur saya lahir di Jakarta umur 22 tahun karena papa ayah saya meninggal, jadi saya dan mama saya memutuskan untuk balik ke Manado dan mulai hidup di sana.
baru. Tapi justru di permenaan otomotif itulah saya menemukan passion saya di bulu tangkis. Jadi dari situ mama saya melihat bakat saya, di mana saya ini dari kecil umur 5 tahun kok udah bisa mukul raket gitu, mukul raket belum bisa mukul pakai raket gitu, walaupun bukan apa namanya kayak anak kecil kan biasanya susah untuk membalansi motoriknya ya, maksudnya kayak tapi di umur 5 tahun mama udah lihat bakat, jadi disitulah keluarga saya khususnya mama saya itu mendukung saya dalam karir saya. Jadi mama itu yang menemukan talent di diri dia gitu ya? Iya, memang ada beberapa keluarga juga yang lain di sekitar saya, seperti dulu ayahnya Diana Roman mungkin bermain salah satu pemain profesional juga bulu tangkis. Jadi di situ juga dia bilang, wah anaknya punya bakat nih, kalau kamu harus setiap hari latihan bulu tangkis dan sebagainya. Dan akhirnya umur 8 tahun memutuskan untuk balik ke Jakarta lagi sehingga ada pelatihan yang lebih intens lagi pada waktu itu. Gitu. Jadi memang mama saya memang all out gitu untuk mendukung anaknya dalam Nah, waktu itu kan apa Gay udah punya passion yang sampai sebesar itu atau masih ya pokoknya senang ikutin aja. Mungkin kadang-kadang juga dipaksa untuk latihan gitu. Iya. Disuruh latihan dibawa ke sana, dibawa kemari. Ada nggak sih waktu itu rasa jengkel terhadap ibu atau keluarga gitu, yang bawa-bawanya, latihan gitu gimana? Iya. Sebenarnya kalau waktu masih umur kecil tuh umur 5 atau umur 8 sih, ya umur 10 tahun itu nggak ada rasa jengkel, justru kayak saya mau sekolah tapi saya harus main bulu tangkis dulu. Jadi dalam arti tahu sesuka ini sama bulu tangkis. Jadi justru itu jadi sebagai gimana ya, namanya anak kecil kalau kita ditawarin suruh sekolah atau suruh mainnya main badminton ya, main bulu tangkis. Ya saya akan pilih main-main dan main bulu tangkis. Ya namanya juga anak kecil ya, maklum dia main dulu di sini. Tapi dari situ mama saya dan kakak saya terutama yang kakak saya membimbing saya bahwa oke, saya diginiin, kamu boleh main bulu tangkis tapi kamu gak boleh ninggalin sekolah. Jadi kayak dikasih tantangan seperti itu. Jadi saya okein dan saya setujukan. Terus habis itu umur 8 tahun baru pindah ke Jakarta sambil main bulu tangkis juga sambil sekolah. Tapi yang lebih makin tadi sesuai pertanyaannya ada rasa jengkelnya itu mungkin bukan kepada orang tua atau kepada keluarga atau kepada pembina, tetapi kepada ekspektasi diri saya sendiri. Target makin saya besar nih kan umur 13 tahun, mungkin lama dewasa saya banyak masuk pelatnas, terus ternyata kok di karir ini saya kalah terus, gagal terus. Nah, ekspektasi itu yang membuat saya jengkel sama diri saya sendiri, pada akhirnya ekspektasi saya sendiri. Itu yang membuat tuntutan diri saya sendiri yang kadang yang bikin saya kesel. Kesel sama diri sendiri. Gagal ya ekspektasinya itu. Ya betul. Nah, sebetulnya kan pada masa-masa seperti itu, di mana remaja-remaja lain masih asik kesana kemari, artinya gaul lah gitu. Ya. Sementara Gay sendiri justru udah berjuang kayak gitu. Apakah pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain itu, dengan remaja-remaja lain seusia dewasa? Jujur pada saat itu saya bukan membandingkan kepada orang lain karena saya udah tahu konsekuensinya ketika saya udah kasih komitmen. Mama saya kasih tahu, kita kalau ke Jakarta kamu harus komitmen. Jadi saya udah dari kecil udah diajarkan oleh orang tua saya bagaimana berkomitmen dalam memilih jalan hidup tanpa disadari. Wah itu kayak gede banget, tapi ya sesuai bahasa anak-anak tentunya pada saat itu. Tapi disitulah tumbuh komitmen yang luar biasa ketika saya mulai menghadapi kegagalan, ternyata sulit dan sebagainya. Saya balik ke rumah bilang, "Mas, saya udah menyerah aja" dan sebagainya. Mereka bilang, gak ada jalan balik. Kamu harus tetap ada stay di sini. Kamu udah milih di sini. Kita udah jauh-jauh, ibaratnya kalau dia bilang kita udah jauh-jauh dari Manado ke Jakarta. Kita apalagi zaman dulu
yang saya lagi hadapi sesulit apapun itu pada saat itu gitu. Oke, luar biasa. Tapi yang menarik buat saya itu yang sebelum pernyataan yang barusan. Saya mau sekolah tapi main badminton dulu. Gitu yang menarik. Arti ada motivasi ini yang jarang saya kira. Bagaimana kita memotivasi orang agar mau melakukan sesuatu. Saya jadi ingat ini deh, film Buku Panda. Si Panda itu kan gemuk tuh, susah banget dia bergerak dan dia malas sekali. Tapi dia hobinya makan mie. Nah, dia mau latihan kalau habis itu dikasih mie. Nah, ini inspirasi yang luar biasa teman-teman dulu saya kira begitu itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan permainan bulu tangkis itu kan ada sikau, Ya. ada ganda campuran dan ada ganda putri. Ya. Nah ini sejak kapan G memilih untuk di ganda putri? Kenapa nggak di ganda campuran? Kenapa nggak di single? Ya. Jadi sewaktu saya memilih ganda putri itu saya di usia 13 tahun. Jadi di mana waktu saya 13 tahun itu saya sudah masuk asrama. Saya masuk asrama itu di umur 11 tahun, udah jauh dari orang tua. Dan mama juga namanya anaknya masuk asrama deg-degan juga ya. Anak cewek lagi, jadi udah jauh dari orang tua, tapi itu jalan harus tempuh. Sehingga saya di umur 13 tahun itu saya menemukan yang namanya clarity atau yang namanya kejelasan dalam berkarir. Saya tahu saya main bulu tangkis, saya dari umur 8 tahun mau jadi juara dunia, juara olimpiade dan sebagainya. Tetapi pada waktu saya 13 tahun, saya menemukan bahwa ternyata ketika saya belajar lagi di sekolah, dulu kan ada pelajaran sejarah ya, sejarah salah satu sejarah olahraga. Saya melihat Indonesia itu di olimpiade belum ada prestasi atau juara di ganda putri. Gitu. Dan kebetulan, bukan kebetulan sih menurut saya, karena ini di jalan itu sebenarnya sekarang gitu. Ya, pada saat itu saya melihat saya ini pemain putri, saya masih bisa pilih antara single putri atau ganda campuran atau ganda putri. Tapi ketika melihat kekosongan, ketika balik lagi belajar waktu sekolah, nah ini pentingnya kita putus sekolah, ini ada pengetahuan. Iya, jadi balik lagi ke sekolah ketika dibilang mari kita mengisi kekosongan Indonesia dengan talenta yang kita punya. Benar ya, di sekolah saya makasih banget itu. Dan ketika saya melihat itu, saya bilang, oke, saya memutusin saya mau jadi pemain ganda putri, pemain bulu tangkis betul, jadi juara betul, tapi apa? Di mana? Dikasih spesifiknya. Oh, ganda putri, karena saya ingin mengisi kekosongan Indonesia yang ada di cabang bulu tangkis ini. Iya. Gitu. Pada saat itu, ya udah akhirnya saya memutuskan betul-betul di situ saya mau main bulu tangkis tapi memilih ganda putri seperti itu. Karena belum ada prestasi. Belum ada prestasi sama sekali. Sama sekali lagi di olimpiade. Single atau ganda putri? Betul, karena waktu itu saya berarti tahun 2000 ya, tahun 2001. Tahun 92 itu Susi Susanti sudah juara olimpiade. Di tahun 2000 itu ada ganda campuran, yang ceweknya itu namanya Minarti Timur, dia sudah juara olimpiade, runner up olimpiade juga. Belum ada, tapi dia sudah mengisi kekosongan itu, sudah campuran sudah juga ada yang juara, tapi di ganda putri belum ada buat Indonesia pada saat itu. Jadi cita-cita saya itu makin spesifik gitu. Tapi jauh juga, lama juga 2021. 20 tahun berikutnya gitu. Nah, mau kita olimpiade kan? Ya. Olimpiade di London itu tahun 2012 saya katakan. Ya. Tahun 2012 itu menjadi titik terendah. Ya. Dan terburuk ya. Ini saya mengutip dari Instagram post 2016. Kata dia, Olimpiade London 2012 menjadi titik terendah dalam hidup saya, merupakan hal yang terburuk yang pernah saya alami. Dan saya melihat postingan ini, rasanya Olimpiade London itu benar-benar menjadi cobaan berat. Begitu.
bagaimana kenangan terkait Olimpiade ini ketika Gay sampai ke titik yang begitu berat, terutama untuk mental Gay saat itu. Gimana tuh menghadapi tantangan itu? Ya, memang ya seperti tadi ada di video bahwa saya ini di Olimpiade 2012 itu didiskualifikasi, salah satu pemain yang didiskualifikasi dari ajang olahraga terbesar di dunia. Jadi di mana di situ memang membuat saya terpukul sekali. Karena balik lagi di 2012 itu ketika kalau saya pakai timeline, saya udah umur 25 tahun. Saya punya mimpi dari 5 tahun. Berarti sudah dari 20 tahun yang sudah saya jalani sebagai pemain bulu tangkis. Yang hanya untuk cita-citanya jadi juara Olimpiade, jadi juara dunia, untuk mengharumkan nama bangsa, untuk bisa membangun bangsa Indonesia ini melalui cabang bulu tangkis. Betul ya? Tetapi yang parahnya adalah di 2012 itu saya didiskualifikasi. Didiskualifikasi itu mencoreng nama baik bangsa Indonesia ini. Jadi singkat cerita saya dikeluarkan dari atlet village, saya dicoret. Itu kenapa? Karena saya sebagian saya mau cerita di sini panjang sekali, tapi long story short itu karena ada sistem yang dirubah oleh Badminton World Federation pada waktu itu, sehingga membuat kami sebagai atlet itu bisa memilih lawan. Tapi ternyata ya dengan begitu banyak drama juga dari negara lain gitu dalam mereka apa. Jadi itu membuat saya tuh dikiranya saya main sabun. Padahal untuk masuk Olimpiade itu kita tuh harus menempuh perjuangan yang luar biasa ketatnya. Dengan ya betul karena ya udah 26 gitu loh. Maksudnya untuk bisa berprestasi di Olimpiade, untuk jadi Olimpian aja masih Olimpiade tuh orang yang qualified di Olimpiade aja itu luar biasa susahnya. Jadi udah bangga gitu, udah bangga. Apalagi kita jadi juara Olimpiadenya. Nah itu yang pada saat itu betul-betul ini apa saya salah kali ini saya ya? Apa saya bukan di jalur yang saya nggak ada di jalur yang benar nih? Apa saya mulai menyalahkan Tuhan pada saat itu? Mulai ini saya dikasih cita-cita tapi dari kecil udah benar-benar passionnya di bulu tangkis. Tapi kayaknya saya salah, udah harus muter balik, harus kemana nih saya gitu. Dan betul-betul saya tuh kayak seperti orang yang apa ya, kayak seperti yang namanya penjahat waktu itu pada saat itu. Karena saya pulang Indonesia, karena ini udah mencari nama baik Indonesia dan pulang Indonesia dengan saya udah di judge, dihakimi, harus saya di ban, saya nggak boleh main bulu tangkis waktu itu di BWF waktu itu bilang di ban kita selama 2 tahun, berarti itu kita udah nggak ada karir lagi bulu tangkis pada saat itu. Tapi puji Tuhannya Indonesia masih ada kesempatan untuk saya untuk bisa balik lagi pada sendiri. Saya juga hanya sekitar 6 bulan pada saat itu sih. Jadi itu yang betul-betul tragis banget ya. Ya. Udah berjuang 20 tahun untuk naik ke atas, begitu mau sampai di puncak itu jatuh kan? Iya. Luar biasa. Yang bikin saya ini bukan hanya ini nama saya sendiri, tapi nama baik Indonesia. Jadi jelek sekali pada saat itu. Gitu. Iya, jadi ya saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Ragu di sini pernah mendengar kasus itu, tapi ya boleh di Google sekarang. Boleh sampai konsorsium pun para sponsor juga pada ini kan. Iya, ada yang mau sama saya. Ada yang mau baca. Oke, jadi itu luar biasa. Kalau saya ketika seperti itu, artinya karena diskualifikasinya dia tidak diizinkan untuk bermain secara nasional, apalagi internasional. Tapi apa yang membuat dia untuk memutuskan tetap di dunia badminton, dan apa yang membuat dia bangkit kembali dan memutuskan itu? Ya,